kita coba bahas tentang terapi luka batin. Ya, luka batin itu apa kan banyak nggak tahu nih selama ini menjalani hidup sok kuat gitu kan. Semua ditelen aja, semua perasaan-perasaan sakit hati gitu, dendam, terus merasa dizolimin, itu semuanya dimakan aja, dimasukin ke dalam hati, semua jadi sampah. Ya, nih, next kita mulai. Kita perlu tahu dulu apa itu luka batin. Jadi luka batin itu kayak sejenis trauma psikologis, kejadian yang menghadapkan kita pada perasaan ancaman, yang berdampak pada tergoncangnya keseimbangan. Itu terjadi ketika kapasitas menyelesaikan masalah dari otak kehilangan kemampuan mengendalikan situasi. Kekagetan dan ketakutannya dapat melumpuhkan, apalagi disertai dengan sakit fisik. Ya, ada hadis yang bilang kan segumpal daging jika itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Nah, ini berhubungan juga dengan kolbu. Karena jika tidak kuat kolbunya, maka situasi yang tidak diharapkan tadi akan menyebabkan kaget dan takut. Nah, situasi seperti itu bisa melumpuhkan otak dan juga fungsi jasad ya, makanya banyak yang sakit fisik karena stres atau karena takut berlebihan ya. Luka batin yang paling banyak itu selama ini yang banyak curhat ke Ana ya karena perlakuan orang terdekat. Bisa suami, keluarga, orang tua, atau kejadian-kejadian di masa kecil ya. Dan itu apalagi jika kejadian itu terjadi berulang. Nah, setiap kita mempunyai alam bawah sadar. Alam bawah sadar, kita itu seperti komputer yang dapat merekam semua pengalaman dan peristiwa yang dialami selama hidup di dunia ini. Makanya sering rewind lagi keingatan masa lalu gitu kan. Nah, karena apa? Karena di otak kita itu tidak mendelete, tapi menyimpan. Jadi di otak kita itu seperti folder. Jadi semua kejadian-kejadian masa lalu itu akan tersimpan di dalam folder-folder dalam otak. Ya. Tidak otomatis terdelete. Walaupun bilangnya, aku sudah lupakan, aku sudah nggak ingat lagi, itu bohong. Itu bukan terdelete, tapi itu sengaja dibenamkan di 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 bagian otak itu, tapi sebenarnya kejadian itu tidak hilang. Jadi alam sadar itu seperti komputer yang merekam semua pengalaman dan peristiwa yang pernah dialami selama hidup di dunia, baik peristiwa pengalaman yang menyenangkan, positif, ataupun yang negatif. Itu yang menyakitkan ya. Next. Nah ini, masa-masa bermulanya luka batin. Nah, hati-hati nih Ibu hamil. Nih ya. Masa pertama adalah masa dalam kandungan. Jadi jangan dikira janin itu enggak dengar, janin itu enggak tahu, janin itu enggak merasakan, jangan. Jadi masa dalam kandungan, alam bawah sadar sudah merekam sejak kita berada dalam kandungan. Jadi apa yang dialami dan dirasakan oleh sang ibu, janin pun akan mendengar dan merasakan. Dan ini sudah terekam di bawah alam sadarnya. Apabila sang ibu mengandung mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya, ini akan mempengaruhi si bayi nantinya. Nah,
Demikian pula bila masa kehamilannya dia mendapatkan perlakuan yang kurang wajar atau kesedihan yang dialaminya, maka itu akan berpengaruh juga bagi sang bayi. Lebih-lebih bayi dalam kandungan mendapat penolakan. Tuh. Atau tidak dikehendaki kelahirannya. Atau malah pernah akan digugurkan, tetapi tidak berhasil. Ini sangat berpengaruh pada si anak pada masa yang akan datang. Anak yang pada masa dalam kandungan mendapat penolakan seringkali mengakibatkan si anak menjadi pemberontak, penakut, marah tanpa alasan, dan lain sebagainya. Nih ya, hati-hati yang ibu sedang hamil. Semoga di keluarganya juga memperlakukannya dengan baik, jadi psikisnya tidak kena ke jiwanya dan kehamilannya sih. Makanya ini perlu dukungan sebenarnya, dukungan dari suami juga. Atau bila ibu pada masa kehamilannya dia mengalami tekanan, nih tekanan bisa dari faktor luar maupun dari dalam dirinya sendiri, ketakutan memikirkan kelahiran misalnya, rasa khawatir akan putus asa, maka si anak juga akan membawa perasaan-perasaan yang dialami si ibu. Jadi anak dan ibu ini satu jiwa karena di dalam perut si ibu. Jadi apapun yang dirasakan ibunya, apapun yang dipikirkan ibunya, ini berakibat langsung pada bayi di dalam kandungannya. Makanya yang lagi hamil bawa happy-happy aja ya. Jangan mikir yang buruk-buruk, jangan mikir negatif. Apalagi sampai menolak bayinya ya. Karena dia sudah merasakan. Nah, next. Pada masa kelahiran. Ini juga bisa menyimpan di alam bawah sadarnya. Kelahiran adalah saat-saat yang singkat, tapi pada saat yang singkat itu tidak luput dari bebasnya akar luka batin. Mungkin terjadi pada saat kelahiran yang sulit, atau bila terjadi demikian biasanya menjadikan anak menjadi kurang percaya diri. Ini misalnya kelahirannya susah, di vakum belum keluar, diapain lagi tuh, pokoknya dia susah untuk keluarnya, kelahiran yang sulit, maka akan menyebabkan nanti anaknya menjadi kurang percaya diri. Takut tampil di muka umum, atau sering merasa bersalah. Nah, kelahiran prematur akan mengakibatkan anak merasa minder, tidak berdaya, dan selalu bergantung kepada orang lain. Ini nggak pada tahu kan begini. Ibu-ibu yang melahirkan yang punya anak ini pada belum tahu begini. Karena nanti setelah anak lahir terus udah tahu sifatnya, kenapa ya anak saya begini, anak saya begini. Nah ini terjadi sebelum dilahirkan, malah di kandungan itu sudah begini prosesnya. Nah ini pada masa bayi setelah dilahirkan. Bayi yang seringkali ditinggal oleh orang tuanya karena emaknya sibuk, babenya sibuk, karena kesibukan orang tua, dan diserahkan kepada pembantu, akan membuat si anak mencari perhatian dari orang lain. Aduh ini menyindir diriku sendiri ini, aduh beneran. Anakku ini suka mencari perhatian dari orang lain. Karena pada masa waktu bayi kurang perhatian dan kasih sayang. Sehingga nantinya akan mencari sesuatu yang kurang dalam diri orang lain. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar aja ya kita ibu-ibu yang sudah melakukan ini. Bismillah, ya Allah semoga berubah nanti di saat dewasanya. Nah, next. Nah, tadi masa bayi. Sekarang masa kanak-kanaknya.
Masa kanak-kanak itu dimulai dari umur 6 tahun ya, 6 tahun sampai 12 tahun anak-anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang rawan untuk luka batin. Jadi ibu-ibu yang punya anak di usia 6 sampai 12 tahun lebih care ya, fokusnya lebih diperbesar kepada anak-anak ini. Ada suatu cerita seorang anak gadis yang semasa kecilnya sering mendengar dan menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Tuh. Ketika peristiwa tersebut terjadi, dia merasa sangat ketakutan. Dan sebagai anak-anak, dia tidak dapat melakukan apa-apa untuk mencegah pertengkaran itu. Yang bisa dia hanya lakukan adalah menangis. Ternyata peristiwa itu sangat membekas dalam pikiran dan hatinya, sehingga pada masa dewasa, bila dia mendengar keributan, dia akan merasa ketakutan. Dan tak jarang dia akan menangis bila mendengar keributan itu. Tetapi setelah dilakukan penyembuhan luka batin, dia akan mengampuni kedua orang tuanya dan bisa dilepaskan dari ketakutan itu. Nah, inilah kenapa kita perlu melakukan terapi luka batin ya. Benar. Karena kita sudah banyak banget bersalah sama anak-anak kita. Dari masa kandungan sampai sekarang ya. Jangan sampai nanti setelah besarnya anak-anak kita berubah watak tabiatnya, kita malah menyalahkan mereka. Padahal itu adalah kesalahan kita sendiri dari waktu kita melahirkan. Jadi muhasabah diri aja dari sekarang ya. Nah ini masa remaja atau dewasa. Masa remaja atau masa dewasa ini adalah banyak juga mendapat akar dari luka batin. Misalnya seorang yang pernah dilecehkan atau pernah diperkosa, na'udzubillah min dzalik, trauma dan peristiwa itu akan mengakibatkan dia membekas dan bisa dia membuat jadi antipati dengan lawan jenis sehingga dia takut menjadi nikah. Ini kebanyakan yang LGBT, lesbi misalnya ya, karena benci sama laki-laki yang sudah menzolimi dia atau pernah melecehkan dia, atau dia pernah melihat sendiri bapaknya yang kasar kepada ibunya, terus dia benci lihat ayahnya sendiri. Ini banyak kayak gini. Jadi dia pas terapi, saya benci laki-laki katanya. Laki-laki itu adalah sosok yang kasar, yang pemarah, yang pemukul, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi dia mengakibatkan trauma dan dia lebih nyaman bersama perempuan. Akhirnya dia melakukan perbuatan LGBT itu, na'udzubillah min dzalik. Ini karena trauma dan luka batin ini karena tidak diobati. Jadi itu semua karena kesalahan kita sendiri sebagai orang tua. Jangan menyalahkan anak-anaknya dulu, ya. Next. Nah ini. Ini adalah indikasi untuk anak-anak yang lagi punya luka batin. Jadi cek anak-anak kita sekarang. Mumpung masih kecil ya, jangan sampai setelah dewasa malah lebih susah nanti untuk melihatnya. Indikasinya ini. Untuk anak-anak tadi yang Ana bilang tadi, dari umur balita sampai umur 12 tahun ya. Itu udah masuk masa remaja nanti. Nah ini, pertama dia adalah sangat sensitif terhadap hal atau topik tertentu. Perhatiin ya anak-anaknya. Tanda luka batin bisa terlihat saat anak diajak bicara tentang hal atau topik tertentu, misalnya saat kamu bertanya tentang teman-temannya. Coba perhatikan bagaimana reaksinya. Apakah mereka tidak nyaman saat membicarakan gimana teman-temannya, Dek. Terus dia tiba-tiba ngelak, nggak usah ngomong itu mah, nggak usah dibicarain. Atau cari topik lain aja, aku nggak mau ngomong itu. Nah, kalian juga harus
harus ini dong, harus sudah langsung, oh anakku kenapa dengan teman-temannya. Harus tahu begini reaksinya. Atau gestur tubuhnya, ada rasa ketakutan, atau perasaan negatif yang disembunyikannya. Itu jika ada topik yang membuat dia menghindar saat ditanya orang tuanya, disitulah traumanya. Misalnya kalian bertanya tentang PR ini gitu misalnya. Dan dia langsung, udah nggak bisa kok, nggak usah diomongin PR itu. Nah berarti dia sangat tidak menyukai pelajaran itu. Dia tidak mau dibahas pelajaran itu. Karena dia nggak suka. Kalau sudah begitu, arahkan pertanyaannya ke hal yang menyenangkan. Misalnya dia nggak suka dibahas tentang temannya. Kalian lebih bertanya, tapi arahnya tetap ke situ, tapi diarahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang menjurus. Begitu. Jadi nggak langsung vonis temannya siapa, ininya siapa, nggak langsung nuduh gitu ya. Pinter-pinterlah untuk memainkan kata-kata positif kepada anak-anak. Nah ini yang kedua, ada kecenderungan untuk menolak berbicara, hampir sama di atas. Jadi saat anak mengalami luka batin, lemahnya ikatan emosional antara orang tua dan anak membuat anak cenderung menolak untuk membicarakan hal-hal yang mengganggu dirinya. Luka batin yang anak rasakan akan terus dipendam sendiri ketika seorang anak merasa tak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Kalau sudah seperti ini, anak tersebut akan terus membawa luka batin hingga dewasa. Tuh. Jadi, kalau kita berbicara kepada anak, jangan posisikan diri kita sebagai satpam. Posisikan diri kita sebagai teman. Ajak ngobrolnya santai, bukan menghakimi, bukan memarahi, ya. Kalau anak sudah begitu kan pertama kali dia akan jadi males nanti ngomong sama orang tuanya. Ujung-ujungnya nanti dimarahin. Ujung-ujungnya nanti cuman begini. Ngomong sama ibu nggak ada solusi, cuman dimarahin doang. Coba. Jadi dia males udah ngomong, menolak untuk berbicara dengan kita. Tuh. Padahal harusnya anak-anak itu orang terdekatnya adalah keluarganya. Next. Nah ini yang ketiga, emosi anak sering mengalami perubahan menjadi emosi negatif. Jadi dia kayak punya beberapa jiwa di dalam dirinya. Bisa ketawa, bisa marah, bisa menangis, itu berubah-ubah dengan cepat. Itu ternyata termasuk salah satu indikasi luka batin ya. Dan orang tua patut curiga jika anak sering mengalami perubahan emosi menjadi emosi yang negatif. Tiba-tiba ceria, terus tiba-tiba murung, terus tiba-tiba nangis tanpa alasan. Jadi ini adalah pendekatan emosional harus dilakukan. Ini adalah luka batin anak-anak. Masya Allah, na'udzubillah. Yang keempat, anak sering terlihat sulit konsentrasi belajar. Luka batin yang sudah lama tersembunyi dalam diri anak akan membuatnya merasa terbebani, sehingga menyebabkan konsentrasi belajar menjadi terganggu. Ini banyak banget yang ngeluhin, itu kalau belajar nggak pernah fokus, lari ke sono, lari ke sini, PR nggak pernah dikerjain, gini. Ini ibu-ibu yang belum belajar tentang terapi luka batin. Itu anakmu punya pendaman luka batin sudah lama. Jadi dia nggak bisa fokus. Jadi nggak bisa dipaksa. Nah, nomor 5, jika anak terlihat sangat jauh dari kata bahagia, ya Allah kasihan ini. Ini eksploitasi anak ini banyak kayak gini. Anak-anak yang di lampu merah itu, na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak lingkungan-lingkungan begitu nanti sudah besarnya anaknya ya jadi
preman, jadi wanita malam ya, karena memang luka batinnya sangat banyak sih. Kasihan memang Indonesia tuh butuh seorang psikologis gitu yang menangani khusus anak-anak. Jadi anak terlihat sangat jauh dari kata bahagia. Jika selama ini baik dalam ucapan dan tindakannya, anak terlihat sangat jauh dari kata bahagia, maka sangat mungkin anak itu memendam luka batin dan ia tidak menceritakan kepada orang tuanya sendiri. Sehingga orang tua perlu waspada terhadap tanda satu ini. Jadi dia kelihatan tertekan gitu ya. Tertekan, gak ceria, minderan. Kalau ditanya diam, pokoknya mukanya tuh gak ada ceria-cerianya sama sekali gitu. Dicek aja deh anak-anak kita. Pasti orang tua sudah tahu lah, jangan hanya mempedulikan diri sendiri. Lihat anak-anaknya, wajah rautnya kan kelihatan kalau mereka happy, kalau mereka tidak bahagia itu kelihatan banget. Ya, ini PR untuk kalian. Cek anak-anaknya sekarang dan dirubahlah sebelum nanti beranjak dewasa. Nanti lebih susah nanti untuk dikendalikan. Next. Nah, ini untuk yang dewasa ya, tadi untuk anak-anak. Anak-anak aja tadi udah indikasinya udah ngeri banget ya. Udah menjurus ke arah yang nggak bahagia lah nanti hidupannya. Makanya kalau sekarang banyak yang curhat, aku kenapa, aduh itu luka batinnya banyak banget ya itu. Jadi mulai dari inilah kita cek diri sendirilah ya. Nggak usah nyalahin orang lain lah intinya. Jadi ini indikasi punya luka batin yang tersembunyi nih. Sekarang ceknya untuk diri kita sendiri ya. Tadi cek untuk anak, sekarang cek untuk orang dewasa. Yang pertama sering mengalami munculnya gangguan pemikiran negatif. Ketakutan, keraguan, intimidasi, kekhawatiran, dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang toksik banget gitu, ibaratnya kalau kita ngomong gitu, belum apa-apa, belum maju, takut, ntar gini, nggak mau naik mobil, ntar kecelakaan, nggak mau gini, udah nggak usah hidup aja lu, gituin aja kalau ada yang curhat gitu. Terus mau apa lo hidup kalau semua kayak gitu? Udah nggak usah hidup aja, gituin aja. Biar dia diem kalau udah ngomong gitu. Terus kita kabur deh. Yang kedua, sering merasakan munculnya rasa lelah yang tidak pada tempatnya. Guling-guling gitu kan, terus tiba-tiba capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Wow, toksik ternyata. Terus sering dibayangin oleh ketawaran hati, trauma atas peristiwa negatif yang pernah kamu alami. Ketawaran hati ini kayak autis ya. Jadi kayak nggak mau tahu sebenarnya, jadi tawar hatinya. Ngelihat itu ya sudahlah, lihat orang dipukulin, terserah lah. Karena dia sudah trauma gitu. Ngelihat apa-apa juga, ngelihat orang dizolimin depan matanya dipukulin, bodoh amat lah. Ibaratnya dia pernah mengalami peristiwa itu dan dia ngelihat orang melakukan itu, dia sudah tawar hatinya, udah nggak tersentuh lagi. Ibaratnya orang bilang kan mati rasa. Itu ada kecelakaan gitu, kamu kok malah videoin bukannya nolongin gitu kan. Dia cuek gitu videoin. Itu orang sudah luka batin itu yang videoin itu. Udah tawar hatinya, udah nggak punya rasa empati lagi, rasa nolongnya udah hilang. Karena apa? Karena mungkin dia pernah diperlakukan gitu juga, saat dia kayak gitu dia nggak ditolong orang. Jadi dia bodo amat. Gue juga kemarin jatuh nggak ditolongin orang gitu. Ini artinya ketawaran hati ya. Ini mengalami kesulitan untuk bergaul dan mempercayai orang lain. Nih, kalau minderan, takut ketemu orang, dan susah untuk mempercayai orang lain. Suuzon aja bawaannya. Ntar kalau dia ngutang dia nggak bayar. Ntar kalau ini dia kabur. Ntar kalau dia jadi suami dia mukulin aku. Nah ini kalau udah orang punya kayak gini, ini berarti dia udah kena luka batin.
Jadi susah untuk bergaul dan mempercayai orang lain. Dia mencap semua orang itu sama. Karena di otak memorinya sudah terekam orang itu semua jahat. Sudah terekam semua orang itu penipu. Sudah terekam semua orang itu tidak bisa dipercaya. Nah, jadi inilah nanti dia akan kesulitan untuk bergaul dan mempercayai orang lain. Yang kelima, mengalami kesulitan untuk menetapkan atau merancang masa depanmu. Nah, ini sering nih kalau ditanya. Kamu kepengen goals apa? Kepengen tujuan apa? Gak tahu. Kamu pengen ngapain besok? Gak tahu. Nanti ujungnya, biarin aja lah. Kan Allah yang ngerancang. Itu modus doang. Karena dia nggak tahu sebenarnya apa masa depannya sendiri. Karena dia kesulitan. Dan dia mengalami butek gitu. Kalau saat ditanya gitu, dia kayak gelap. Gak tahu mau ngapain, ya udahlah hari ini. Padahal kalau kita punya goals nih hidup ya, besok saya begini. Makanya itulah afirmasi positif tuh. Masuk itu sebenarnya goals kita untuk ke depannya. Saya pengen begini nantinya di masa depan. Itu rancangan udah ya, rancangan masa depan kita pengennya itu. Kalau kita nggak punya goals, menetapkan kesulitan untuk masa depan ya, berarti ya termasuk orang yang punya luka batin. Ya, next. Nah ini. Yang keenam, menjadi pribadi yang sangat sensi. Kalau sekarang namanya baperan ya. Baper. Ngomong dikit baper. Makanya kalau udah kayak gini, berarti dia termasuk orang yang punya luka batin. Cek aja kalau yang baper-baperan itu paling gak enak tuh punya teman baperan. Ngomong dikit salah. Kamu kok cantik banget hari ini? Ngejek ya? Bilangin aku cantik. Kan serba salah. Mau muji dibilang ngejek. Kamu langsing banget. Bilang aja tambah gendut. Nah, kan jadi kan serba salah kan. Mendingan udahlah. Jauhin aja toksik-toksik gitu daripada kitanya ikut-ikutan jadi toksik. Yang ketujuh, mulai memunculkan kecenderungan untuk menjadi egois. Egois banget, yang dipikirin hanya dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya. Jadi dia nggak mikir orang lain sama sekali. Yang penting gue sehat, yang penting gue kaya. Orang lain bodoh amat, mau makan mau enggak, terserah. Nah, itu egois sudah. Walaupun di depan matanya dia melihat tetangganya kelaparan, terserahlah. Kemarin aku kelaparan juga dia nggak nolong. Nah itu egois banget itu sudah. Luka batin, dendam sama tetangganya. Jadi ini yang ke-8, sering mengucapkan kata-kata yang bernada sinis atau meremehkan. Banyak ini sebenarnya. Tapi nggak usah nunjuk orang lain ya, kita harus melihat diri kita sendiri. Apakah kita masih begitu? Jadi intinya kita menyembuhkan diri kita sendiri, buat diri kita bahagia, baru kita bisa untuk berempati kepada orang lain. Ibaratnya kita dalam diri aja udah happy gitu kan. Diri aja luka batinnya banyak, gimana mau bahagiain orang lain ibaratnya kan. Kalau luka batin banyak terus ngebahagiain orang lain, terus orang itu kabur misalnya, orang itu nggak respect dengan yang kebaikan yang kamu berikan, yang ada nanti kamunya ngejulit orang itu. Udah dibaikin, kabur. Udah diiniin, gak tahu terima kasih itu dasar. Udah gue utangin ratusan juta, kabur. Itu dia luka batin. Dia luka batin, dia belum sembuh, tapi dia bantu orang lain saat orang lain tidak sesuai harapannya, dia jadi keluar julidnya, anehnya gitu. Nah kalau orang sudah happy, bahagia, luka batin sudah sembuh gitu ibaratnya. Jadi kalau saat orang memperlakukan dia dengan tidak baik, ya wis lah. Nggak masalah ibaratnya kan, ibaratnya di dalam diri aja udah kuat, udah tegar, udah baik, udah sehat itu kan, udah happy. Jadi
yang datang gangguan dari luar nggak akan berpengaruh sama dia. Ibarat batu karang nih, ombaknya tuh kenceng, ngaruh nggak? Enggak kan? Tetap aja dia berdiri di situ. Mau sekenceng apapun ombak, nggak ngaruh. Lu mau ngomong apa juga nggak ngaruh, gitu. Lu mau memperlakukan gue juga nggak ngaruh. Lu mau bawa uang gua berapa puluhan miliar, sok ambil. Nanti juga Allah akan mengambil dengan cara yang berbeda kepada dirimu, gitu kan ibaratnya. Nah ini ibaratnya kita udah tegar di dalam, jadi gangguan dari luar nggak akan ngaruh. Beda kalau sama orang masih rusak dalamnya, ya disenggol dikit aja bacok gitu kan, senggol bacok. Nah ini yang ke-9, memiliki kecenderungan dengan sengaja melanggar suara hati yang murni dan juga prinsip nilai kebenaran yang sejati. Jadi dia udah tahu salah nih, tapi dia tetap lakuin. Jadi memang sengaja gitu. Nah ini orang-orang yang kena luka batinnya. Udah tahu minum khamar haram. Pengen nyicip, gimana rasanya. Nah itu orang udah kenal luka batin, orang-orang kayak gitu. Nah ini yang 10, mulai dengan sengaja menghindari perkumpulan komunitas atau orang-orang yang mempunyai kebiasaan positif. Pengajian, diajak pengajian, yuk. Males. Yuk ikut kajian Zoom sama Umi Farah. Males Nah itu udah negatif tuh orang-orang. udah luka batin karena udah pikirannya hanya negatif aja, ya. Nah, apabila kalian mempunyai ciri di atas, maka pastikan kamu harus membuka hati untuk mengalami perubahan dalam hidupmu dan mulai menyingkirkan egomu. Karena sesungguhnya saat kamu melakukan hal itu, kamu sedang memastikan masa depanmu penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Gampang kan? Intinya hanya buka hati. Bismillah, aku mengizinkan diriku untuk mengalami perubahan yang lebih baik. Aku mengizinkan diriku untuk bahagia. Aku mengizinkan diriku untuk mengalami masa depan yang beruntung. Izinkan. Ucapkan itu, izinkan dirimu. Nanti akan terbuka sendiri hijab. Ego akan luntur. Intinya egonya benamkan ke dalam dasar yang paling dalam. Hidup ini gak usah ego. Kalau ego kamu gak akan bisa hidup. Karena kamu hidupnya hablum minan nas. Ya. Gak ada orang bisa hidup sendirian. Kalian mati aja ibaratnya butuh orang untuk mensolatkan dan mengkuburkan. Gimana bisa hidup sendirian kan? Mau ngapain ego? Ya, itu sekarang. Izinkan diri kalian untuk berubah. Izinkan diri kalian untuk membenamkan ego. Izinkan diri kalian untuk menerima masa depan yang penuh beruntung dan bahagia. Ya, izinkan semua. Next. Nah ini. Cara terapi luka batin. Dan cara menghilangkan sakit hati. Luka batin itu kebanyakan karena sakit hati ya. Yang pertama adalah muhasabah diri. Makanya sering kalian bilang, udah gak usah nyalahin orang lain. Ya, ini adalah salah satu terapi untuk menghilangkan sakit hati. Kalau kita udah nyalahin orang lain yang membuat hidup kita menderita, ya semakin sakit hati lah. Gak akan selesai-selesainya hidup. Sebelum mencari-cari kesalahan orang lain atas rasa sakit yang kita dapatkan, sebaiknya kita melihat ke dalam diri kita sendiri.
Mungkin kitanya yang baperan ya. Kita yang ngerasa orang itu menyakiti. Padahal orang itu tidak bermaksud menyakiti. Karena dirinya baperan, sensitif. Tadi kan di awal sudah dijelaskan. Salah satu cirinya adalah sensitif. Jadi saat orang lain ngomong apa, dia udah sakit hati. Padahal orang itu nggak bermaksud menyakiti. Nah, makanya baperan yang gede itu nyebelin emang. Banyak jadi masalah nanti ujungnya. Saat bermuhasabah, coba tanyakan pada diri sendiri. Kenapa seseorang itu bisa bersikap ini dan itu kepada kita yang membuat kita merasa tersakiti. Kan sering Ana bilang gini, sakit hati itu karena diri kita sendiri yang mengizinkan rasa sakit itu masuk. Kalau kita nggak mengizinkan nih, orang lain mau bilang apa, kamu kok gendut banget hari ini. Ya udah, lu lewatin aja. Karena diri sendiri tidak mengizinkan kata-kata itu masuk ke dalam hati. Jadi nggak ngaruh gitu. Sakit hati itu terjadi karena kita sendiri yang mengizinkan rasa sakit itu masuk. Jadi salahnya siapa coba? Kalau kita nggak mengizinkan ya nggak akan sakit hati. Orang mau ngomong apa ya bodoh amat gitu kan. Nah, kalau sudah sakit hati berarti kita sendiri yang membuat kesalahan. Kita sendiri yang mengizinkan rasa sakit itu masuk. Ya. Nah, yang kedua, next. Nah, ini. Menjauhkan diri dari iri hati dan dengki. Rasa iri hati dan dengki merupakan beberapa ruang yang menjadi pintu setan memasuki hati manusia. Hasad ya, di surat Al-Falaq. Setan lalu membisikkan berbagai hal termasuk angan-angan. Nah, angan-angan yang berlebihan membuat orang jadi buta dan tuli. Buta dan tuli itu maksudnya udah nggak mendengar nasihat lagi. Jadi dia udah diliatin kebaikan, udah nggak melihat lagi. Bila tidak dilandaskan dengan iman, angan-angan cenderung membuat seseorang melakukan berbagai cara mendapatkan apa yang diinginkannya. Makanya ada surat itu juga mohon perlindungan Allah dari perbuatan orang-orang hasad. Karena orang-orang hasad itu bisa melakukan apa saja. Bisa memfitnah, bisa main dukun, bisa melakukan apa saja karena sudah sifat hasad tadi. Makanya kita berlindung dari orang-orang yang punya sifat hasad. Karena orang-orang yang mempunyai ciri iri dan dengki, mereka mengedepankan rasa cintanya pada hal yang bersifat material, kehormatan, dan pujian. Ini orang-orang pencitraan semua ini. Jadi dia kalau ada yang nyenggol dikit sama dia atau yang menghina dia langsung dengki, langsung hasad, langsung benci sama orang. Karena dia selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat material, kehormatan, dan pujian. Jadi kalau orang kayak gini pengennya disanjung-sanjung terus, dipuji-puji terus, dikasih kehormatan. Siap bos, iya bapak, iya cakep banget bapak hari ini. Oke bosku. Nah dia senang kata-kata begitu. Jadi dia merasa dihormati. Punya barang bagus, kamu cakep banget sih pakai barang itu. Gitu tuh, senang pujian ya. Manusia tidak akan tenang bila di dalam hatinya ada sifat ini. Ini adalah manusia yang tidak bersyukur. Ya. Makanya kemarin selalu Ana bilang bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ini adalah untuk menghilangkan diri dari iri hati dan dengki. Nama lainnya juga hasad. Ya. Next. Yang ketiga adalah jauhkan diri dari amarah dan keras hati.
Ketika amarah muncul dari hati manusia, seringkali manusia bertindak tanpa mempertimbangkan akal. Akalnya hilang. Dengan kata lain, akal menjadi lemah dan hanya tertinggal hawa nafsu. Jadi setan leluasa membisikkan hal-hal negatif dan mempermainkan manusia lewat emosinya. La tadaf walakal jannah. Tuh, kalian nahan marah, dikasih Allah surga. Keren kan? Nah, jaga hati, kendalikan emosi. Jadi jangan kepancing saat ada orang yang bikin marah ya. Udah, next. Nah, ini memupuk sifat pemaaf. Tuhan aja, Allah, mampu memaafkan kesalahan manusia sebesar apapun ya. Ingat cerita pembunuh 100 orang, di langkah dia ingin bertobat, mencari guru, di setengah perjalanannya dipanggil Allah, dijemput, ajalnya dicabut, Allah masukkan dia ke surga. Insya Allah kan. Padahal dia pembunuh 100 orang. Terus seorang pelacur yang menolong anjing juga termasuk ke dalam ahli surga. Lah kalian baru diomongin dikit, langsung gak maafin, blokir, langsung 7 turunan anaknya diwanti-wanti, jangan deket-deketin dia. Memang lu siapa, lebih dari Allah gitu kan. Gayanya gak mau maafin, dia sudah nyakitin hati. Nah, semoga kita terhindar dari sifat sombong dan mau memaafkan. Kalau memaafkan maka hati akan terasa lega dan lapang, insya Allah. Next. Nah ini, berprasangka baik. Ketika sakit hati muncul, umumnya akan orang mudah berburuk sangka kepada orang lain. Perasaan ini justru akan membuat kalian terpuruk. Ya. Buruk sangka itu membuat orang terpuruk dan susah move on. Dan akan terus ingat peristiwa sakit itu. Jika ingin mengobati rasa sakit itu, maka biasakanlah selalu tetap berprasangka baik dan selalu berpikir positif. Agar lama-kelamaan rasa sakit hati itu bisa hilang. Ya, biasakan sekarang omongannya positif terus ya. Hilangkan pikiran negatif. Dan ucapan negatif tentunya. Next. Ikhlaskan diri. Ikhlas. Gampang buat diucapin, tapi susah untuk dilakukan. Tapi ya harus berusaha, karena kalian butuh itu untuk mempermudah hidup. Menjaga hati untuk terus berpikir positif dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Awalnya susah, tapi harus dilakukan. Jika berhasil akan terasa lega, tenang, dan jauh lebih baik lagi. Ya, ikhlasin. Ujung-ujungnya bilang apa? Qadarullah. Semua sudah jalan Allah. Itu satu kata yang bikin lega. Qadarullah. Kalau sudah bilang jalan Allah, udah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Udah jalan Allah, mau ngapain, mau ngamuk-ngamuk gimana nggak akan berubah ibaratnya kan. Udah qadarullah. Itu cara ikhlas dengan satu kata. Qadarullah. Ya. Next, udah selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kajiannya. Semoga ibu-ibu bisa mengerti ya. Karena memang keren banget bahasan kita hari ini. Banyak belajar kita dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Jadikan sisa hidup lebih baik dari kemarin. Karena kehidupan kita sekarang adalah refleksi dari masa lalu kita. Masa depan kita adalah refleksi dari kehidupan sekarang. Jadi kalau mau berubah,
Ya harus perbaiki dari sekarang, biar masa depannya lebih baik. Nggak akan mau kan masa depan buruk karena tetap begini-begini aja, nggak akan berubah. Jadi kehidupan kita sekarang buruk, kita lihat cerminan masa lalu kita bagaimana. Karena kehidupan kita sekarang adalah refleksi masa lalu. Masa depan nanti adalah refleksi sekarang. Jadi berubah dari sekarang ya, biar insya Allah masa depan akan lebih baik. Karena Allah itu sesuai prasangka makhluknya, sesuai prasangka hambanya. Kalau enggak dari kita yang berubah, siapa lagi yang mau berubah? Jadi ibaratnya Allah tuh hanya ACC. Kita udah ngelakuin ini, oke ya Allah ACC. Itu aja sebenarnya. Jadi semua kehidupan ini kita pilih sendiri. Kau mau kemana itu pilihanmu sendiri. Karena Allah sudah kasih kita akal, pikiran, dan kolbu. Itulah gunanya ilmu ya. Makanya kita belajar terus. Jangan lelah ibaratnya untuk belajar sampai umur berapapun. Kayak ibu, siapa itu Mudiningsih itu. Ibunya Retno itu, luar biasa. Nggak kayak anaknya tuh, bawel. Oke, boleh dibuka sesi tanya jawab. Semoga tadi bahasan tadi bisa dimengerti semua ya. Nanti sesi terapinya akan dilakukan akhir jam 11.30 kita sesi terapi. Oke, ada pertanyaan? Bismillah, satu-satu langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutin namanya. Saya Ibu Yaya di rumah ya, nggak bisa gabung ya Sakinah. Pengalaman saya pribadi pernah kecewa dengan jasa pengiriman ya. Nah, udah gitu ternyata karena makanan yang dikirim busuk tuh, udah gitu pertama marah ya, kenapa nggak ngasih tahu, kenapa ini ada kesalahan, ternyata kesalahan yang mengirimnya itu di jasa pengiriman itu salah satu nomor telepon yang dituju gitu. Nah akhirnya kan membusuk, kata ibu buang saja, nggak ada manfaatnya, tapi ternyata yang diminta dikirim itu ada dilihat. pertanyaan di grup itu kan ada. Nah terus akhirnya ibu begini, minta maaf ya ibu tadi marah-marah karena ya wajarlah dikecewakan gitu. Akhirnya ibu minta marah, terus berdoa, ya Allah mudah-mudahan semakin banyak sebaik-baik gitu. Nah jadi terobati gitu, yang marah tadi itu, yang kecewa itu terobati dengan kita minta maaf, dengan kata-kata yang sudah diucapkan. Ibu bilang kapok dah ngomongin di debat itu lagi, ya jasa pengiriman itu lagi gitu ya. Nah ternyata memang Umi jadi bahagia gitu setelah minta maaf, kemudian mendoakan gitu. Jadi kita itu tidak ada rasa kecewa lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu nggak pertanyaan ya, itu menceritakan pengalaman. Alhamdulillah kalau memang Ibu sudah merasa lega, karena memang kata-kata maaf itu ya, itu membuat hati kita tuh jadi meleleh ibaratnya. Kalau lagi sebel sama orang aja misalnya, terus orang itu mendekati kita, maaf ya tadi saya sudah salah. Itu memang Allah ciptakan memang kata-kata itu untuk melelehkan hati yang sedang marah itu tadi. Ya, terima Iya, kasih. makanya alhamdulillah. Jadi kata maaf dan mendoakan itu membuat hati kita lega ya. Ya. Jadi apa-apa nanti ini aja, udah alhamdulillah, istighfar, astagfirullah ya. Ibu sudah menyiapkan yang tadi syaratnya. Foto diri lama, tanah di atas. Kan sudah saya share di grup sama air. Nanti di sesi terakhir kita coba terapi luka batin ya. Karena yang air yang sudah dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Ya, karena orang yang suka marah-marah itu luka batinnya banyak. Jadi dirinya belum bisa tenang, belum bisa mengendalikan ego, emosi ya. Nanti kita terapi, Ibu siapin aja
Foto diri ibu yang lama, zaman SD, zaman SMP, zaman Di SMA atau kuliah yang bisa dielus-elus ya. Ambil dari ijazah kalau nggak ada. Ya, siapin sama tanah di atas. Sama air putih ya. Kalau ibu nggak mau nyiapin berarti ibu nggak ikut terapi ya. Oke, next pertanyaan. Saya Umi, Ibu Lili. Ya, Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini termasuk luka batin ya? Kalau kita lebih berpikir kepada lebih logika. Saya lebih senang selalu cara berpikir atau ungkapan-ungkapan saya yang selalu mendominasikan logika. Salah nggak ya saya kalau begitu caranya? Sekarang saya tanya Ibu. Ibu percaya Isra Mi'raj? Percaya? Itu bisa diterima pakai logika nggak? Enggak. tidak. Terus kenapa Ibu percaya? Kan Ibu percaya sangat logika. Betul. Kayaknya logika itu kan kayak pikiran normal ya, artinya kita nggak mengada-ada loh. Misalnya harusnya kalau gini itu logikanya kan begini begitu gitu loh. Saya sering itu ungkapkan. Iya. Jadi Ibu hanya percaya yang Ibu lihat. Ada bukti. Iya. Ya itulah. Kalau Isra Mi'raj ada bukti nggak? Ayo. Banyak loh Bu kejadian-kejadian yang nggak bisa dipakai oleh akal ya. Kalau saat Nabi Musa membelah laut. Ibu percaya nggak? Itu cerita ya? Logika ya? Nggak mungkin kan? Nggak Ya itu mungkin. logika. Mungkin nggak? Nggak. Ibu percaya nggak? Tapi ada. Ibu percaya nggak? Percaya. Berarti nggak usah harus pakai logika semua kan? Nah. Jadi gimana? Jadi Ibu nggak usah pakai logika semua hidup. Cinta itu nggak pakai logika Bu. Tuh jadi nyanyi deh. Jadi Ibu itu ada saat Ibu pakai logika, ada saat Ibu nggak pakai logika. Jangan semua pakai logika. Jadi kalau orang cerita tentang apa gitu kan, Ibu harus lihat buktinya mana. Kalau nggak ada hoax gitu kan orang itu benar-benar itu doktrinasi buzzer itu. No pick no hoax, berarti no pick hoax gitu kan. Ya, harus ada bukti. Misalnya mendengar ada ini, ada apa misalnya kejadian-kejadian yang di luar akal misalnya. Tadi malam ada meteor jatuh gitu kan, misalnya tetangga Ibu cerita terus gini, kok mungkin gini. Nah, itu ada sesuatu yang harus diterima akal, ada yang enggak. Jadi jangan semua dilawan pakai akal. Karena akal kita itu enggak akan mampu untuk melihat ilmu Allah tuh enggak akan mampu. Yang ada nanti kalau Ibu pakai akal, Ibu akan gila. Kalau Ibu lihat suatu keajaiban, suatu mukjizat, dan Ibu berpikir pakai akal, kok bisa ya? Kok bisa ya Nabi Musa belah lautan? Kok bisa ya cuman ketuk tongkat itu lautan terbelah? Kok bisa ya Maryam melahirkan tanpa bapak? Kok bisa ya? Tuh. Bisa nggak kalau Ibu nyampe ke hal-hal yang begitu? Padahal itu nyata, padahal itu ada. Al-Quran menyebut. Dan tidak semua bisa dipakai akal. Makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik kebanyakan membantah kayak gitu karena apa? Karena mereka berpikirnya pakai akal. Karena mereka ngerasa, bohong ini, Quran hanya dongeng. Quran hanya ini. Nggak mungkin itu terjadi karena dia berpikirnya pakai akal. Dan itulah kejadian kenapa banyak orang-orang munafik, orang-orang yang hanya mengandalkan akalnya dan menolak kebenaran di Al-Quran. Itulah Ibu. Jadi ada hal-hal yang Ibu bisa terima dengan akal, ada yang tidak. Gitu aja. Dipilih-pilih aja sekarang ya Bu ya. Ibu bisa memilih-milihnya ya. Semoga nanti Allah melembutkan hati Ibu setelah terapi ini. Jadi nggak perlu semua dipakai akal kalau nggak sesuai sama pikiran Ibu. Karena pikiran orang berbeda-beda Ibu. Semua orang itu Allah kasih akal dan pikiran dan orang melihat dari berbagai sisi.
Jadi orang ada bilang gajah itu telinganya lebar, gajah itu buntutnya, gajah itu panjang, gajah itu datar, gajah itu telinganya aja yang dipegang. Jadi satu masalah bisa dilihat dari berbagai sisi, orang berbeda. Jadi semua masalah nggak harus sesuai sama pikiran ibu jawabannya. Jadi biarkan orang berpikir dengan pikirannya sendiri. Jadi jangan halangi orang itu berpikir. Jadi kita orang berbeda pikiran sama kita langsung marah-marah. Oh, enggak begitu gini-gini. Lah enggak lah, mereka mikir sendiri dengan pikirannya, biarin aja gitu kan. Jangan maksain pikiran kita karena mereka melihat dari sisi berbeda. Gitu ya Ibu ya. Oke. Saya doain Ibu nanti dibuat hati yang lembut oleh Allah. Bismillah. Amin. Ya, Terima amin. kasih Umi. Sami-sami. Next. Ada lagi? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah terlihat ceria hari ini. Alhamdulillah. Kemarin masih mewek-mewek ya. Iya. Kita hari ini akan Ini- terapi luka batinmu kayaknya mendalam ini. Sok. Iya. Mau nanya bedanya rasa ketawaran hati dengan rasa datar. Jadi Tawaran hati. Heeh. saya kira saya sudah rasa datar gitu, tapi ternyata ketika mendengar sesuatu yang menyakitkan ternyata masih sedih. Berarti kan masih ada Mm-mm. belum sembuh gitu ya. Iya, iya. Berarti itu saya mati rasa atau gimana? Jadi belum bisa membedakan antara mati rasa dengan rasa datar. Iya. Tawar hati yang tadi sudah Anda jelaskan itu ya begitu. Tawar itu lebih jatuhnya lebih nggak ada rasa apapun. Kalau kamu masih ada rasa sadar, sedih itu nggak apa-apa. Nah, kalau rasa datar yang kemarin Anda ajarkan saat terapi terus tiba-tiba datar gitu ya, itu adalah proses healing, proses pembersihan. Jadi awalnya memang datar, tapi tetap punya rasa sedih, punya rasa ini wajar karena itu fitrah manusia begitu. Itu adalah proses healing, penyembuhan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk wah fresh gitu kan, bahagia, happy, nggak langsung begitu. Karena orang dengan luka batin yang banyak nggak mungkin langsung bisa sembuh satu kali terapi kan. Itu harus ibaratnya kamu 30 tahun gitu hidup. 30 tahun mengalami tekanan-tekanan jiwa, tekanan-tekanan emosional, satu kali terapi langsung sembuh, enak banget. Hidupmu 30 tahun loh, ibaratnya gitu kan, 30 tahun melakukan dosa. Terus hanya dengan satu kali istighfar emang langsung bisa. Gitu loh ibaratnya. Jadi tawar itu yang tadi Ana bilang tadi, dia sudah tawar, udah autis ngelihat orang tidak mau lagi menolong, tidak ada rasa empati, itu namanya tawar. Ya, hatinya tuh udah ibaratnya udah kayak robot gitu, udah nggak ada perasaan apapun lagi. Tapi kalau perasaan datar, udah emosinya udah bisa ditahan, rasanya udah nggak meledak-meledak lagi, ngelihat apapun udah, ayo sudahlah istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah. Itu datar dalam proses healing, pembersihan diri. Datar karena terapi tadi. Kalau tawar memang dia jadinya jadi kayak robot, jadi kayak darah dingin ya. Jadi lebih nggak peduli. Jadi lebih nggak peduli lah ibaratnya begitu. Ya, bisa dimengerti ya. Nanti kita coba lagi terapi biar hasilnya datar tapi lebih happy. Kalau ini kan masih datar aja, tapi masih muncul gejolak ya, karena memang belum pembersihan sempurna. Ya. Oke, next siapa lagi? Kalau sudah nggak ada, kita langsung ke sesi terapinya. Ada lagi? Oke. Bunda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Puji. Soalnya tadi chat udah tapi nggak ini. Kan gini Bun, kan kata Bunda tuh kan kata Bunda tuh kalau yang tadi share Bunda pagi tuh kan kalau misalnya ada orang yang mau ngutang, tapi kan kalau ngutangnya keseringan ya tadi kan misalnya dikasih motivasi kayak gitu, itu masuk ke kita tuh nggak peduli atau egois atau jadi orang apatis nggak Bun kalau kayak gitu? Semalam itu udah Ana share ya, semalam. Iya udah dibaca. Ya, dibaca kan.
Iya. Semalam itu, wait, Ana cari dulu yang Ana semua. Nih, ada temen nangis, pinjam duit, ya. Iya yang itu. Kita mesti bikin perisai. Bikin perisainya apa? Bikin perisai biar tidak terpengaruh toksiknya dia. Karena kalau orang nangis, ngeluh itu pasti ceritanya buruk-buruk ya. Pasti ceritanya gitu tentang sedihan hidupnya lah. Nah, kita bikin perisai dulu biar tidak terpengaruh sama keluhannya dia, jadi nggak terpengaruh sama toksiknya dia. Jadi saat orang itu ngomong mau hutang, kalau kita punya uang kita pinjamkan, tapi dengan perasaan bahagia, bukan perasaan kasihan. Ya, nggak boleh meminjamkan orang dengan rasa kasihan, karena rasa itu nanti yang akan kebaca oleh apa? Bumi. Ya, Allah semesta, dan itu akan membuat kita nanti menjadi dikasihani orang hidupnya. Gitu. Jadi saat memberi, berilah dengan rasa feel happy, feel berlimpah, feel saya punya. Bukan rasa kasihan. Jadi kenapa nggak boleh ngasih ke pengemis? Karena pengemis itu sudah merendahkan dirinya sendiri. Karena Allah sangat tidak menyukai orang yang meminta-minta. Ya. Tapi kalau orang itu datang ke kita, meminta langsung di hadapan kita, berilah. Ya. Beri dengan rasa berlebih tanpa kasihan. Kalau orang mau memberi, memberilah kepada orang yang sedang berusaha tapi masih kekurangan. Itu yang benar. Beri, misalnya bapak-bapak kamu lihat orang tua jalan jualan, kamu kasih. Atau ngelihat siapa gitu di jalan, tapi dia sedang berusaha, tapi tidak mencukupi. Nah, itu lebih baik daripada pengemis-pengemis di jalanan. Ya. Nah, ini lagi tadi. Kalau kita bantu orang, kita harus pilih-pilih. Ya. Kalau perlu jangan ngasih makanan, karena makanan itu sekali habis sudah. Tapi kayak kita kasih ini, ibaratnya jangan kasih ikan, tapi kasih pancing, kail, pancing gitu kan, biar dia berusaha dan langsung kasih motivasi ya. Nih misalnya kita mau membiayai anak yatim, bantu dia sampai bangkit, dia sekolahin atau gimana, itu lebih baik ya. Kasih makanan itu bagus. Tapi energinya lebih besar kalau energinya kita ke orang yang sedang bangun tumbuh ya, itu lebih bagus. Jadi nggak ada rasa kasihan saat orang itu cerita gini ini. Kalau ada pinjamin, kalau nggak ada bilang saya lagi banyak kebutuhan ya, karena kita sudah perisai diri kita sendiri untuk tidak ikut hanyut dalam toksik orang itu ya. Jadi kamu pilih-pilih orangnya. Kalau nggak sanggup bilang, maaf ada keperluan. Setelah itu sudah selamatkan diri kita supaya kita nggak bocor vibrasi positifnya. Oke? Siap. Itu hanya perlu ketegasan dan belajarlah begitu. Karena rasa ketidakenakan itu sangat menghancurkan diri kita dari dalam. Ya, karena kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita banyak nggak keenakannya, itu akan efeknya akan banyak banget ke kita, hancur diri sendiri. Nggak enakan mulu. Nah itu salah itu. Jadi baca kajian Ana yang tadi malam, itu ya, baca lagi di situ, ya. Oke, next. Siap. Bapak itu Sakinah ada yang mau nanya. Ya, silahkan. Jam Buka mute-nya, Bun. 20 ya, selesai ya tanya jawab. Bunda siapa yang mau nanya? Itu yang di Sakinah itu tadi anak-anak pada. Assalamualaikum Bunda. Wajahnya siapa? Mukanya yang mana? Sebutin namanya. Assalamualaikum. Ustazah Farah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana jelas kan? Mau nanya. Iya. Kalau Ana marah sampai memuji, itu biasanya suka batin. Nah, kadang batinnya itu jelek. Terus kadang juga ngalah, sabar. Nah, tapi semuanya itu biasanya suka kejadian sama orang yang bikin Ana marah.
Nah, untuk menghindari kejadian-kejadian itu, kejadian yang gimana ya Bunda ya? Gimana maksudnya? Ulangin lagi Mbak. Putus-putus suaranya. Iya, putus-putus suaranya. Mbak, bisa diulang? Kalau saya lagi marah dan memuncak, itu biasanya suka batin. Kadang batinnya itu batin yang jelek. Terus kadang juga sabar, ngalah. Nah, tapi meskipun sabar, ngalah, itu semuanya bisa kejadian sama orang yang bikin anak marah gitu loh. Oh, langsung nimpa. Nah, untuk menghindari supaya kejadian-kejadian itu nggak terjadi sama orang yang bikin anak marah itu gimana? Iya, nggak usah batin. Loh, kadang juga nggak batin, kadang juga udah ngalah, sabar. Pokoknya pengen yang terbaik, anak ngalah. Tapi kadang juga mereka langsung, limpah kayak gitu itu. Ya kan tadi kan anak bilang, kamu nggak ada di grup itu ya. Jadi pikiranmu adalah doamu. Ya. Pikiran itu akan keluar lewat otak ke luar, ke semesta. Jadi ibarat kamu punya proyeksi pakai LCD, proyektor, kamu ngebatin. Itu pikiranmu kan. Mudah-mudahan itu orang mati gitu kan. Mudah-mudahan itu orang gak ini gitu kan. Itu pikirannya itu langsung keluar dari otak kamu tuh, ibarat pemancar radio ting 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 gitu kan. Nah, itu pikiranmu tuh langsung ketangkap, kata orang bilang tuh kalau malaikat lewat langsung kabul gitu ya. Nah, itu langsung ketangkap walaupun kamu nggak berucap ya. Tapi itu frekuensi kamu di kepala langsung kebaca. Dan hati-hati dengan ucapan-ucapan buruk. Karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nih ya, kalau frekuensinya terpancar keluar. Kamu bayangin frekuensi terpancar keluar ke kepala kamu dan kamu ngebatin orang itu mengalami kecelakaan misalnya. Itu akan kebaca keluar dari kepala kamu. Nah, itu akan membalik nanti. Membalik kalau doa kamu ini akan kena ke orangnya juga. Makanya suka ngebatin kejadian dan itu nanti nauzubillah akan kembali ke diri kita. Makanya doain yang bagus-bagus karena semua akan kembali ke diri kita sendiri. Ya. Semua itu ke ibarat ya frekuensi, balik lagi ke diri sendiri. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu dapatkan. Ya. Kamu udah nyiapin tanah? Foto? Air minum? Kalau belum siapin sekarang. Oke. Udah ya. Tanya jawab ditutup ya. Kalau masih penasaran nanti di grup aja tanyanya. Bunda nggak ada tanah sama airnya gimana? Soalnya lagi di luar. Kamu di luar mana? Di planet Mars? Lagi di Bogor. Lagi di Bogor. Lagi di musola, lagi nunggu teman. Atau nggak punya apa kalau lagi di planet mana nggak punya tanah? Masa nyari ngeruk-ngeruk tanah depan mall nggak ada, Bun? Sana keruk dulu sana. Fotonya ada sih. Ini ada foto jadul. Gak mungkin nggak ada tanah, ambil sana seraup. Udah siap. Udah ada. Cari dulu. Ya. Berapa menit? Berapa menit? La ilaha illallah. Yuk. Kita tinggalin Fuji nyari ngeruk tanah. Biar dikerjain. Sabar, ya. Bun. Bun, sengaja itu biar dia bergerak, biar langsing. Bunda Farah nanya. Iya, tetanggaku, idolaku. Iya, subhanallah. Ketemu lagi di sini di majelis. Iya, nggak pernah ikutan ini. Iya, ini baru kali ini nih. Besok bolongin aja itu dinding, biar lihat langsung. Enggak, harusnya saya ikut live di samping kayaknya. Nanya, ini kan kadang tuh kalau lagi kesel sama anak-anak, serasa saya melihat mama saya lagi marahin saya gitu.
Nah itu memang ini luka batinnya. Ini ibarat orang ospek ini. Orang ospek itu balas dendam karena dia pernah di ospek juga sama Iya. kakak angkatannya. Jadi kalau pas kok kayak saya merasa dulu diginiin sama mama, langsung berhenti sendiri. Nah itulah gitu. makanya jangan Jadi kadang melakukan saya selalu habis itu setelah anak saya berapa saat baru saya nanya, tadi ibu marah gimana perasaanmu gitu. Saya Iya. kecewa ibu, saya sedih gitu, terutama buat anak laki-laki. Subhanallah. Terus saya bilang ibu minta maaf karena bu bahasanya kasar, jangan simpan di hati anak. Ibu itu berusaha menjadi yang baik gitu, ngomong itu untuk kebaikanmu besar nanti gitu, bukan untuk Iya. saat ini. Mungkin sekarang nggak mengerti ya ibu. Iya. Biasanya sih saya minta tangan, saya harus salaman sama anak saya gitu untuk minta maaf. Iya, tapi Bu, kan namanya kalau sudah dimarahin ibaratnya kita sudah mukul di Iya, paku itu masih berbekas loh Bu. iya itu Makanya makanya. permintaan maaf itu nggak begitu langsung mengobati sakit hati orang. Makanya kalau Iya. lebih bisa sih lebih baik dijaga omongan. Nggak lebih baik. Kalau iya sih kalau marah itu tuh nih gimana ngomong ngolang-ngolang terus itu jadi lo kok kayak rasa saya lagi dimarahin waktu masih kecil ya. Iya, karena memang Ibu luka batinnya yaitu lagi dimarahin orang tua jadi imbasnya otomatis refleks ke anak ya. Iya. Iya. Terus Iya. ya itu sama kayak kalau lagi itu kayak melihat bapak lagi marahin gitu. Jadi kayak saya melihat diri saya di kaca gitu. Iya kan nggak enak kan rasanya dimarahin. Iya emang luka sekali. Biasanya itu yang bikin saya berhenti gitu kalau aduh udah keterlaluan ini gitu. Makanya Ya, jangan membuat luka yang sama pada anak. Nanti ini anaknya makanya punya. mungkin karena kalau terlalu lama disimpan tidak ada tempat ngobrol ya gitu. Harus gimana gitu. Iya benar. Emang Nanti anak soalnya nanti kalau nggak di ini lagi akan berakibat dia kayak gitu juga sama anaknya. Akan terus-terus 7 turunan dan berikutnya kalau nggak di terapi. Makanya kasihan kan. Iya sih. Karena Jadi, memang saya besar di lingkungan orang tua memang ini segala sesuatunya langsung hukum, tidak ada nasihat gitu. nah itu benar. Itulah Jadi orang. saya berusaha ngerem segala sesuatu nasihatin gitu. Cuman yang saya terapin ke anak-anak itu, kalau kamu jujur sebesar apapun kesalahan, kamu ngakuin salahmu, ibu berusaha untuk tidak marah. Ibu Iya. akan memeluk kamu gitu. Kenapa ibu Anak. peluk kalau pada aku salah? Saya bilang enggak, karena ibu bahagia kamu jujur gitu. Setidaknya jujur kamu mengakui kesalahanmu gitu. Iya. Tapi nggak boleh bohong nak gitu. Anak-anak sering Biasa kalau berbohong udah itu bohong karena takut dimarahin. iya bilang, enggak bu, bilang, enggak bu, nanti ibu marah karena uang jajannya tadi ambil 10.000 sudah jajan 2.000 ternyata habis 10.000. Itu hal sepele lah, jangan dimarahin soal begitu doang. Emaknya aja yang kurang kerjaan. Jangan dikit-dikit semua dijadi amarah ya. Enggak sih. Ibu sudah siapin tanah, foto. Udah insya Allah udah siap semuanya. Bu Firma udah semua. Oke. Udah ya, kita tutup tanya jawab. Nah, si Puji sudah balik lagi. Bilang kamu nggak punya tanah, aku ketok kamu. Ya, siapin ya. Pertama kali dengan foto. Ya. Foto yang dipegang foto lama, jangan foto sendiri. Jangan foto sendiri, jangan foto selfie sekarang. Karena biasanya luka batin itu sudah lama kejadiannya, ya. Udah siap semua ya? Kalau ada yang belum, ambil ijazahnya. Pakai foto lama. Ibu Android, Blue Droid, mana fotonya? Oh ya, siap. Itu ibu siapa sih namanya? Android, Blue Droid. Sok ya, siap. Bismillah. Udah ya. Semua sudah siap, pegang fotonya. Kalau bisa videonya dibuka. Biar anak langsung doain dari sini. Ya. Itu fotonya, bismillahirrahmanirrahim. Sambil dielus, pejamkan mata. Fokus ya, pejamkan mata. Wahai diriku yang ada di dalam foto ini.
Aku izinkan untuk menjadi lebih baik di masa sekarang. Aku izinkan untuk diriku menjadi lebih bahagia dan berlimpah. Wahai diriku yang ada dalam foto ini, pejamkan mata biar semakin fokus. Sambil dielus-elus pakai jempol ya. Wahai diriku yang ada dalam foto ini, aku mencintaimu, aku menyayangimu, maafkan aku, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wahai diriku yang ada di dalam foto ini, aku mencintaimu, aku menyayangimu, maafkan aku, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wahai diriku yang ada di dalam foto ini, izinkan aku bahagia di saat sekarang. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku berjanji tidak akan pernah menzolimi diriku lagi. Izinkan aku untuk berbahagia sekarang. Wahai diriku yang ada di dalam foto ini, maafkan aku. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, wahai diriku. Terima kasih seluruh anggota tubuhku. Terima kasih untuk jiwaku. Terima kasih untuk semua. Terima kasih sudah membantuku beribadah kepada Allah. Terima kasih sudah membuatku sampai detik ini selalu sehat. Terima kasih, wahai diriku. Aku mengizinkan diriku sekarang untuk bahagia, untuk sehat selalu, dan selalu dalam keberlimpahan. Terima kasih, wahai diriku. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus dielus-elus fotonya. Rasakan kita sudah zolim pada diri kita sendiri selama ini. Betapa banyak kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Betapa banyak kita menumpuk rasa yang tidak baik pada diri, sakit hati, dendam, amarah, suuzon. Betapa banyak kita sudah menzolimi diri kita sendiri karena rasa-rasa negatif itu akan menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Orang yang sakit-sakitan introspeksi diri.
termasuk Ana introspeksi diri. Lagi sakit, ternyata sudah zolim pada diri sendiri. Subhanallah ya. Lebih menyayangi diri sendiri, buang semua perasaan negatif ya. Alhamdulillah sudah lega rasanya. Lega ya. Alhamdulillah. Sudah banyak yang nangis Ana lihat, bagus. Jadi itu adalah detox. Menangis itu adalah membersihkan kalbu, melembutkan hati. Orang yang tidak pernah menangis malah aneh, itu bukan dibilang tegar ya, aneh itu. Karena membiarkan hatinya menjadi beku, membiarkan hatinya menjadi keras. Menangislah. Apalagi menangis lihat, mendengar, meratapi dosa dan memohon ampunan pada Allah itu sangat baik malah. Ya, banyak-banyak menangis. Insya Allah akan melembutkan hati. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Terapi pertama sudah berjalan dengan baik. Nanti diulangin lagi dengan foto yang lain ya. Foto kalian sendiri yang masih mungkin dengan keluarga kalian, ulangin lagi ya. Dengan semua foto lakukan itu, nanti akan ada rasa berbeda. Saat SD, saat SMP, saat SMA, lakukan yang tadi Ana ajarkan. Nanti di mana luka batin banyak di masa itu, misalnya di masa SMP, akan menangisnya lebih kejer, lebih nangis, lebih keras karena di SMP itu sudah banyak luka batin ibaratnya ya. Kalau ada yang lagi benci sama orang, bayangkan orang itu di hadapan kalian dan kalian peluk. Bayangkan saja kalau nggak berani minta maaf langsung ke orangnya, bayangkan orang itu dan kalian peluk dengan erat, katakan sama-sama tadi, aku mencintaimu, aku menyayangimu, maafkan aku, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi kata-kata itu bukan untuk orang itu ya. Bukan kata-kata itu untuk bukan orang itu, aku mencintaimu, aku. Itu hanya untuk menetralkan perasaan diri kita sendiri terhadap orang itu. Ya. Jadi jangan bilang aku hanya mencintai suamiku. Enggak, itu hanya untuk menetralkan perasaan kita yang tadinya benci sama orang itu. Dengan kita mengucapkan kata-kata itu maka akan menjadi datar. Tidak ada lagi perasaan benci, tidak ada lagi perasaan sebel. Cobain nanti ya. Ya, Mbak siapa ini juga yang tadi jilbab jilbab coklat ini. Ini luka batinnya banyak banget ya. Cobain untuk orang yang kamu benci. Nanti akan lebih enteng. Saat mengingat orang itu udah nggak ada perasaan benci lagi, udah ya udah biasa aja gitu kan. Jadi kalau kamu benci nggak harus mendekati ya. Kalau sudah, yang penting di dalam diri kamu udah nggak ada rasa benci sama dia ya udah. Tapi nggak harus menjadi dekat lagi sama dia. Nah itu. Tuh, jadi yang penting perasaan kita dulu kita netralkan. Nanti dicoba ya yang punya perasaan-perasaan sebel sama orang lain atau perasaan sebel sama Ana juga gitu ya. Misalnya sebel sama Umi nih, ya udah bayangin aja pelukin Umi gitu kan. Ya, pelukin terus langsung ngomong kayak gitu. Lagi kalau ada yang sebel sama suami juga, kalau takut melukin langsung, ini apa sih? Nah, kan banyak orang gengsi-gengsian gitu kan, meluk suami aja males gitu. Ya. Oke. Terapi yang kedua, siapkan tanahnya. Ayo, dilihatkan tanahnya. Oke. Airnya. Oke. Siap. Terapi yang kedua kita menggunakan media Ini tanahnya nih, tanahnya. Oke, siap. Bukan tanah kuburan ya. Bukan, Bun. Nggak tahu dari depan tuh tanah. Oke. Tadi airnya sudah dibacakan Al-Fatihah. Mbak Fitri, jangan bengong. Yo, Al-Fatihah tadi airnya sudah ya. Al-Fatihah 7 kali. Ana pegang airnya. Ana tambahin air. Ana tambahin doa. Yuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dekatkan ke mulutnya. Airnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tiupkan ke airnya 3 kali. Ana niatkan bacaan ana ini semua masuk ke dalam air-air yang kalian hadapkan di mulut kalian. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah selalu menjaga kami. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi isnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiupkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aku mengizinkan air ini menjadi pembersih diri dari segala energi negatif, gangguan dari setan jin dan setan manusia. Aku izinkan air ini menjadi benteng dari segala gangguan. Aku izinkan air ini untuk menjadi pembersih jiwa dan hati hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sedikit tadi ke air, ke tanah. Itu minum dulu 3 teguk ya. Minum dulu 3 teguk. Masukkan tadi airnya ke tanah. Jangan terlalu encer, sampai demek aja. Dah. Sampai tanahnya lembek. Sampai bisa hancur. Jadi kayak tanah liat gitu. Nah ya. Dan dicampur semua, aduk tanahnya. Mbak Anggi nggak bawa tanah. Mbak Anggia nggak bawa tanah, nggak bawa air. Anggia, I calling you. Kamu nggak bawa tanah? Oh gitu. Ya udah minjem daki suami. Rombongan. Ya wis, lanjut perjalanannya ya. Fi amanillah di jalan. Jangan lupa baca doa zikir. Ya udah. Oh ya. Oke. Yang sudah dicampur, oleskan ke bagian tubuhnya. Ayo, tadi tanah yang sudah dicampur air, oleskan ke bagian tubuhnya yang ada sakit-sakit. Wah, kemarin anak kayak gini nih, cobain nih di lutut, Masya Allah. Itu benar-benar kuasa Allah banget ya. Itu berkurang. Karena apa? Karena unsur tanah adalah menetralkan. Jadi gangguan-gangguan jin itu adalah unsurnya api. Kalau kena tanah, maka akan langsung padam. Ayo Mbak Fitri, oleskan ke tangannya, ke perutnya, ke punggungnya. Ada siapa minta bantuan situ? Oleskan. Ayo Mbak Puji. Dan bengong aja. Tangan, muka juga nanti aja. Kalau kamu malu lagi di perjalanan, kaki, telapak kaki. Kalau sinus kan di hidung. Masa dikeidungin? Iya nggak apa-apa. Masukin ke situ, di tengah 2 alis. Taruh di tengah 2 alis. Iya. Yang tadi sudah diairin ya. Bismillah. Aku izinkan
tanah ini menjadi penetral seluruh penyakit dalam diriku. Punggungnya itu, ya. Nanti akan beda rasanya. Coba, yang punya sakit-sakit rematik, punggungnya, pinggangnya. Kalau dada suka sesek ke dada nggak apa-apa. Iya, ke dada, ke seluruh tubuh. Dada termasuk tubuhmu kan? Mbak Farah, kalau sakit di kepala juga dioles. Iya dong, cipat-cipatin aja tanahnya di situ. Masuk. Pokoknya kenain ke kulit kepala, ya. Apa-apa, itu penetral. Ini nanti jangan mandi dulu ya habis di ini ya. Nanti mandinya pas sore aja atau asar. Ya. Coba. Yang punya sakit coba mana? Semuanya jangan takut lah, diolesin tanah, nanti juga kita akan kembali ke tanah kok. Nggak akan hilang itu loh bedaknya. Diolesin ke anak boleh nggak Mbak Farah, suka ngelawan? Ngelawan itu karena didikanmu sendiri toh Mbak. Olesin aja. Ya. Lakukan. Coba. Nanti kalau ada sisa tanahnya boleh dilakukan berulang-ulang kali lagi ya. Gak apa-apa, disisain, jangan dibuang tanahnya tadi. Baik. Atas sini Kak. Diolesin di dada Kak. Iya, diolesin ke dada yang suka marah. Retno ke perut. Ke hamilnya tadi. Nah, bilang, nak, emak sayang kamu. Ya. Barang aku baru sampai ruangan. Tanahnya tak apain ini. Nah, Pak sayang kamu. Mana airmu? Udah dibacain belum? Udah. Ya wes dicampur sama tanahnya tadi. Sedikit aja udah dibacain kan? Dicampur. Udah tak bacain surah Al-Fatihah udah. Udah, campur ke tanahnya tadi sedikit sampai demek aja, Mbak. Terus olesin ke bagian-bagian kaki kamu. Iya, anak juga gini ya. Bagian-bagian yang sakit terutama. Mbak Anggia boleh ke bagian perut nanti kalau di rumah ya. Karena kan masih pakai baju putih takutnya kotor ya. Nanti sisain ke rumah. Terus bagian itu Mbak, paha, selangkangan. Sampai rumah aja enggak apa-apa ya, Mbak? Oh, enggak apa-apa. Nanti kamu kesurupan di sini bahaya. Buat anak nggak apa-apa ya Ustazah? Nggak apa-apa, pakaiin ke anak. Nah, ke itu tuh, ke haza tuh pakaiin tuh Mbak Iin. Biar enggak ini, biar terjaga. Tadi udah pakai air doa kan soalnya. Retno! Bagian apa, Mbak? Kok menung gitu? Apa yang dirasain? Buka itunya. Audionya. Nah? Putus-putus. Retno, apa yang dirasain? Kayaknya mukanya nelongso. Aku mau ngolesin ada anakku depanku, masa aku buka-buka depan anak? Enggak apa-apa lah. Oh, namanya depan anak juga, kecuali depan tukang bakso ya nggak apa-apa, nggak boleh. Buka aja. Anakku udah gede. Nggak apa-apa, dia kan lahir dari perut ibunya juga, ngeliat perut ibunya nggak masalah. Nah, sok, diolesin. Ada rasa-rasa gimana? Mbak Refli, ayo, ini orang, datar banget itu muka. Tanahmu mana? Mana udah diolesin belum? Udah. Buka, mute, buka audionya. Perutnya, selangkangan kakinya, selangkangan paha, ya. Mbak Anggi jangan buka baju di situ. Ini orang beneran. Aduh, nanti jadi video porno ini. Kirain disuruh buka langsung diolesin. Olesin di dada. Kan bisa dari bawah, Pak. Kamu mah. Nanti ini masuk. Dicekal sama KPI. Dilanjut di rumah boleh kan, Bun? Boleh. Ditambahin airnya lagi gitu. Iya, tambahin airnya. Tadi airnya masih ada kan? Ada. Nah, air itu aja, pakai air itu dulu ya. Yang sudah siap. anak kasih energi ya. Apa? Ada yang sudah ngerasain? Ada yang mual? Mbak Firma gimana? Kayaknya udah ini nih. Saya harus segera ke sebelah, kayak tetanggaku kumat. Bengong. Iya, rasanya kok nelongso ya. Oh, enak toh.
Kok rasa enggak, hatinya kayak nelongso gitu, kayak habis diolesin di dada. Semua ke perut, ke dada, Udah. ke selangkangan. Kebetulan lagi asam urat juga, jadi diolesin sekalian di sendi-sendi yang sakit. Mbak Fitri nih pasti nggak bawa tanah nih, mencurigakan. Ayo, udah diolesin semua ya. Mbak In, apa rasanya? Bun, udah selesai terapinya ya? Kamu Aku mau izin kabur lab kemana? duluan. Yo. Ini ada teman udah datang. Ya, silahkan. Apaan ya Bun ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uswah gimana? Udah? Mbak Nikma, ini kayaknya sakit kepala dia. Iya toh? Kebanyakan nangis di Gunai. Tapi udah dioles? Ya, sudah alhamdulillah. Nanti boleh untuk suami? Boleh, boleh untuk sekeluarga ya. Itu kenapa Mbak Fitri pusing? Kamu nggak bisa bohongin aku. Tawa lagi. Mbak Alis? Sudah? Udah diolesin? Dibuka audionya? Iya, lainnya nanti nunggu offline. Oh, tapi belum ya. Mbak Anggia ini fokus ke perut sama ke paha dalam ya. Paha dalam sama paha dalam, perut sama itu belakang punggung yang deket pantat ya, paling bawah ya, fokus ke situ ya, olesannya ya. Iya, terima kasih. Ya, Mbak Anggia juga ya, yang susah yang belum punya anak, olesannya ke situ. Gangguannya ada di sana, ya. Sudah semua ya, ibu-ibu, alhamdulillah. Itu tanah, jangan dibuang, dipakai lagi buat terapi, ya. Anak juga masih menyimpan nih. Ini tanah anak. Nih. Ini khusus untuk pasien-pasien yang galau, dimandiin pakai tanah. Karena itu adalah penetral, diri kita adalah dari tanah dan akan berasal dari tanah. Dan gangguan-gangguan energi negatif itu bersifat api, panas, emosi, amarah, buruk sangka, semua itu adalah emosi api ya, unsurnya unsur api. Dan jika kita mengoleskan dengan tanah yang ditambah dengan air doa, maka unsur api tadi akan hilang, energi negatifnya akan padam ya. Semoga kita menjadi orang yang lebih tenang, lebih bisa menahan amarah ya. Mbak Uswah sudah juga ya. Hari ini tidak mendengar suaranya, lagi kalem kayaknya. Ya udah. Mbak Anggia jangan nelongso gitu mukanya. Ya. Ojo nelongso. Ya, udah ya, kita akhiri sesi kajian kita hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga banyak manfaatnya ya, ibu-ibu ya. Amin ya, amin. Semoga kita menjadi lebih baik. Ingat, masa depan kita adalah refleksi kita saat ini. Jadi perbaiki diri kita saat ini, kalau ingin masa depan lebih baik. Ya. Kalau masa depannya pengen buruk ya lakuin aja buruk-buruk sekarang, pasti dapat yang buruk. Makanya orang-orang tua itu sekarang banyak yang gimana hidupnya ya, itu adalah refleksi saat masa mudanya. Jadi kita ingin tua lebih bermanfaat, tua lebih bahagia kan, tidak sakit-sakitan, tidak nyusahin orang. Yaitu mulai dari sekarang kita perbaiki diri kita biar nanti masa tua kita tidak membebankan orang lain ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah. Kita akhiri dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, berlimpah, bahagia selalu. Amin ya Allah. Amin. Silahkan live. Sehat semuanya. Amin. Sehat selalu Mbak Nikma. Senyum, perbanyak senyum, perbanyak senyum. Mual siapa mual? Retno. Wes biasa. Mbak Fitri juga perbanyak senyum ya. Muka-muka nggak senyum itu. Izin lab silahkan. Silahkan. Yuk. Alhamdulillah. Terima kasih saja izin live. Assalamualaikum. Oles.